Kalian mau makan nggak? Nggak, Nggak mau makan? perawatan. Jadi minum susu aja yuk. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku Elena di channel Elena and Family. Di video kali ini aku mau sharing 7 langkah mudah untuk mengatasi anak GTM tanpa emosi loh. Langsung aja keep on watching. Langkah pertama adalah jangan berikan susu saat anak kita tidak mau makan ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita berikan susu itu hanya ketika anak mau tidur atau sesuai juga dengan jadwalnya atau bisa juga dengan jumlahnya ya teman-teman. Jadi kan di sini ada jumlah maksimal. Karena kalau misalnya nanti anak kita terlalu banyak minum susu, otomatis nanti dia nggak mau makan lagi teman-teman. Makan? Iya. Nggak, Kalian mau makan nggak? nggak, Nggak mau makan? perawatan. Jadi minum susu aja yuk. Kalian makan yuk. Nggak, Nggak mau makan? perawatan. Oh, jadi nanti kalau udah lapar, kakak Relin makan ya. Iya. Mama apa itu? Dibeli. Wis. Yang kedua adalah makanan harus sudah siap di meja makan di jadwal anak kita makan ya teman-teman. Jadi kayak misalnya anak aku nih biasanya kan dia bangun tidur itu jam 7 pagi. Nah sebelum jam 7 pagi itu makanan harus sudah siap di meja makan, lengkap dengan buahnya, lengkap dengan sayuran, nasi, lauk, dan juga ada minumannya juga teman-teman. Nah setelah aku menerapkan langkah itu, biasanya anakku tuh kalau misalnya bangun pagi itu dia langsung nyari sesuatu di meja makan gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu nyuruh lagi gitu. Yang ketiga adalah hindari cemilan yang tinggi gula ya teman-teman. Karena kalau misalnya cemilan itu tinggi gula, maka nanti bisa menyebabkan kesan kenyang pada anak kita. Padahal dia kan belum makan nih. Terus juga kalau misalnya terlalu banyak gula, otomatis nanti juga nggak baik untuk kesehatan si kecil. Yang keempat adalah kita bisa mengajak anak kita masak bersama dan juga menyiapkan makanannya bersama kita teman-teman. Biasanya nih kalau misalnya anak itu belajar masak sama mamanya, itu biasanya dia akan merasa kayak aku udah bikin makanan nih, aku pengen nyobain makanan yang udah aku masak sama mama, aku pengen menghabiskan makanan yang udah aku buat dengan susah-susah, kayak gitu. Yang kelima adalah pilih alat makan yang menarik dan juga membantu anak untuk bisa makan secara mandiri. Percaya nggak sih teman-teman, ternyata anak-anak itu di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mereka tuh kayak nggak mau gitu loh kalau makan harus disuapin, makan harus disuruh. Jadi mereka itu kadang ketika aku suruh itu mereka nggak mau, tapi begitu aku diemin aja tiba-tiba mereka nyari makanan dan mereka pengennya makan sendiri gitu. Nah kita bisa menggunakan salah satu produk dari Farlin. Kenapa sih aku pilih Farlin? Jadi Farlin ini adalah produk dari Taiwan yang sudah ada sejak tahun 1972 loh teman-teman. Wah bagus banget ya. Dan ternyata Farlin ini punya rumah sakit juga untuk mengembangkan produknya. Wah nggak main-main ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat nih di websitenya itu banyak banget produk-produk Farlin yang sudah tersebar di banyak negara. Selain itu, Farlin juga mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya dari Jepang dan juga Jerman untuk produk inovatif dan juga unggul. Yang pertama, untuk piringnya itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi piringnya ini ada sekatnya dan juga dia itu mempunyai keunggulan dalam bentuk vertical side wall. Jadi kalau misalnya kita makan pakai sendok gitu ya teman-teman, nah ini tuh dia bisa langsung kedorong ke bagian pinggir-pinggirnya. Jadi anak tuh nggak perlu susah gitu loh ngambilnya. Karena kan kadang kalau misalnya anak makan pakai piring biasa, itu kan kadang suka kemana-mana gitu kan. Nah kalau ada sekatnya seperti ini, itu maka nanti dia gampang aja masukin ke mulutnya. Karena kita tahu kan teman-teman, kalau anak itu belum bisa pakai garpu. Jadi piring ini cocok banget untuk anak kita.
Dan juga piring ini memiliki 3 sekat. Jadi kalau biasanya aku taruh nasi di sini, kemudian aku taruh juga lauknya dan juga ada sayuran gitu. Terus di sini juga ada untuk mangkuk supnya. Nah, ini lucu banget. Jadi mangkuk supnya ini bisa kita pisahkan dari piringnya. Kalau misalnya teman-teman mau dijadiin satu juga bisa dijadiin satu di bagian sini. Kemudian kita juga ada gelasnya. Nah, ini gelasnya lucu banget dan anakku seneng banget. Pertanyaan selanjutnya, aman gak sih Farlin ini? Pastinya aman dong, karena dia sudah BPA free, PVC free, dan juga pellet free. Jadi kita tidak perlu takut untuk memberikan makanan menggunakan Farlin ini, teman-teman. Farlin ini juga bisa dimasukkan ke dalam microwave, kemudian kita juga bisa mensterilkan dengan menggunakan sterilizer atau direbus ya, karena Farlin ini tahan sampai suhu 110 derajat Celcius. Untuk warnanya ini lucu-lucu banget, ada pink, biru, dan juga hijau. Jadi desainnya itu sangat menarik dan juga bisa menstimulasi anak kita untuk perkembangannya ya teman-teman. Untuk sendoknya aku juga pakai dari Farlin, jadi sendoknya ini terbuat dari silikon yang pastinya aman untuk anak kita. Dan sendok ini ada 2 pilihan warna, yaitu pink dan juga hijau. Kemudian sendok ini juga tahan dari suhu minus 40 derajat sampai 180 derajat. Wah, keren banget ya. Untuk mencucinya juga gampang banget teman-teman. Kita bisa pakai sabun cuci khusus untuk bayi, atau bisa juga disterilkan dengan cara direbus, atau juga dengan cara dimasukkan ke sterilizer. Jadi sendok ini desainnya itu juga bisa merangsang anak kita, terutama untuk anak-anak yang masih berusia 6 bulan. Itu biasanya mereka kan akan belajar memegang, kemudian akan belajar makan, dan itu bagus banget loh. Ini kita bisa lihat ya teman-teman, anakku usia 2,5 tahun, dia masih pakai sendok ini, dan dia seneng banget karena sendoknya itu pegangannya tuh pas banget. Kemudian kita lihat juga nih untuk anakku yang usia 1,5 tahun, ini dia juga seneng banget pakai sendok ini. Langkah keenam adalah pastikan anak kita selalu bergerak aktif sesuai dengan usianya. Jadi kayak misalnya di usia anakku yang 1,5 dan juga 2,5 tahun itu, aku sering mengajak dia untuk jalan-jalan keluar gitu. Jadi ketika dia itu bergerak aktif, otomatis nanti metabolismenya akan lancar dan juga akan membuat mereka itu merasa lapar gitu loh teman-teman. Dan ketika mereka merasa lapar, otomatis nanti kalau misalnya kita kasih makan, mereka pasti senang banget. Nah, biasanya kalau lagi di luar itu aku suka membawakan mereka botol minuman dari Farlin juga. Nah, botol minuman dari Farlin ini terbuat dari bahan tritan, dia juga sudah BPA free dan juga dia aman banget digunakan untuk anak kita. Kemudian botolnya juga, karena desainnya tuh menarik dan anakku tuh suka banget, jadi ini bisa membantu anak kita untuk belajar menyedot teman-teman. Karena ternyata kalau misalnya anak kita itu sering minum dengan sedotan, maka itu dapat menstimulasi mulutnya sehingga dia bisa lebih lancar lagi untuk berbicara.
Dan yang terakhir, kita harus membuat jadwal yang teratur ya teman-teman, karena 6 langkah tadi itu tidak akan berarti apa-apa kalau misalnya kita tidak memberikan jadwal yang teratur. Kayak misalnya pagi itu dia makan jam berapa, kemudian nanti jam 12 itu saatnya makan, kita udah siapkan makanannya semuanya gitu. Jadi nanti anak terbiasa untuk makan pada jam-jam tersebut. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton. Itu tadi adalah 7 langkah untuk mengatasi anak GTM tanpa emosi versi aku. Kalau misalnya teman-teman punya masukan atau punya sanggahan, boleh banget untuk berkomentar di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman nih pengen nyobain produk dari Farlin juga, bisa langsung cek link yang ada di description box, karena aku udah tulis link pembelian Farlin di Shopee, Tokopedia, di official store-nya mereka. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk like video ini, dan juga share ke teman-teman kamu yang lagi butuh video ini juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.